These are flesh-eating sand piranhas, and they bite hard. Look at all of these sand piranhas! There's literally hundreds coming right for my fish bait. Dalam ordo Amphipoda, ada satu berita yang beredar luas yang menyebutkan kalau satu spesies dari famili Lycianacidae difitnah sebagai penyebab remaja Australia mengalami pendarahan hebat pada kakinya. Ini adalah Sam Kenizay. Setelah puas berenang di pantai, Sam pulang dan membersihkan diri di kamar mandinya. Namun, ia sangat kaget karena tiba-tiba darah dari kakinya terus mengucur tanpa henti. Sam melapor ke Jarrod Kenizay, ayahnya, yang segera membawanya ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit tidak bisa memastikan apa yang menyebabkan kaki Sam berlumuran darah, karena Sam tidak mengeluhkan sakit. Jadi, pihak rumah sakit menduga Sam diserang oleh makhluk yang memiliki kemampuan analgesik dan antikoagulan, sehingga Sam tidak merasakan sakit dan darah terus mengalir. Jarrod pun pergi ke laut di mana Sam berenang, dan memancing makhluk yang melukai putranya dengan daging mentah. Ternyata, ada makhluk seperti kutu yang segera menyerbu umpan daging tersebut. Jarrod pun mengambil beberapa sebagai spesimen untuk diberikan ke pihak rumah sakit. Ahli biologi kelautan, Dr. Jennifer Walker-Smith, segera mengenali spesimen yang dibawa Jarrod. Mereka adalah amphipod dari famili Lycianacidae yang sering disebut syphilis atau kutu laut. Dr. Jennifer menjelaskan kalau kutu-kutu ini tidak berbahaya. Mereka tidak menggigit dan tidak berbisa. Kutu-kutu tersebut adalah pengurai atau pemakan bangkai, dan mereka tidak menyerang organisme yang masih hidup. Mungkin saja kaki Sam pada waktu itu menginjak atau mengganggu kerumunan kutu yang sedang memakan bangkai, dan kebetulan ada luka di kulit Sam yang tidak ia sadari pada saat itu, sehingga kerumunan kutu itu tertarik pada luka yang dimiliki Sam, dan darah Sam menyebabkan kutu yang lain menggigit bagian kulit yang dekat dengan luka. Dan suhu air pada saat itu memang sedang dingin. Jadi itulah mengapa Sam tidak merasakan kalau kakinya sudah terluka. Jadi Sam sebenarnya sedang apes aja. Dan keapesan ini di-blow up luar biasa oleh sosmed, sehingga menimbulkan efek bola salju dan membuat gempar. Berita pun menjadi simpang siur, hingga ada berita tentang makhluk laut pemakan darah. Dan pada akhirnya itu semua harus diluruskan, supaya masyarakat lokal tidak takut pergi ke pantai. Perilaku parasit pada beberapa organisme biasanya bertujuan pada keberlangsungan hidup. Organisme parasit akan menjangkiti inang mereka agar keturunan mereka dapat hidup dengan mudah. Bagi organisme inang, perilaku organisme parasit ini jahat banget. Tapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, justru sebaliknya. Organisme parasit hanya ingin memastikan kalau keturunannya bisa hidup dengan baik. Maka mereka melakukan hal yang kita bilang jahat tersebut. Dan seperti salp, sesuatu yang biasanya dianggap tidak berguna malah menjadi harta karun bagi yang lain. Salp bisa dikatakan merupakan senjata rahasia dalam memerangi perubahan iklim, dengan membantu mengangkut karbon ke kedalaman laut untuk dimanfaatkan oleh organisme lain di bawahnya. Dan ini menjadi alasan lain untuk menjaga supaya lautan kita tidak terlalu hangat atau asam, atau penuh sampah, agar salp bisa terus hidup dan berkembang biak. Terus di seluruh lautan di bumi.